Asal-usul Desa Besi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Dalam pertengahan abad ke-15, tepatnya tahun 1404 Masehi, berdirilah desa yang berlokasi di pinggir Sungai Cikeruh dinamakan Desa Lewitingting di bawah Kesultanan Cirebon. Desa Lewitingting dikepalai oleh seorang yang gagah sakti yang bernama Raden Haji Jafar Siddiq. Memerintah mulai tahun 1404 sampai tahun 1440 atau sekitar 36 tahun. Pada waktu itu, beliau disebut Kuwu dan untuk menjalankan pemerintahannya mengangkat seorang lebay yang bernama Maryam, pamannya sendiri, dan beberapa lurah, sedangkan batas wilayah Desa Lewitingting sebelah timur Pleret, sebelah utara Cadang Pinggan, sebelah barat Pajagan, dan sebelah selatan Patuanan. Selama memerintah 36 tahun di Desa Lewitingting dalam keadaan subur makmur gemah ripah loh jinawi, hal yang patut dicatat pada saat itu, di Desa Lewitingting, penduduknya memeluk bermacam-macam agama, di antaranya Islam, Buddha, Hindu, bahkan animisme. Disinilah peran Kuwu Raden Haji Jafar Siddiq untuk menyiarkan agama Islam. Guna mempermudah dalam menyebarkan agama Islam, beliau membuat bedug yang terbuat dari pohon sidagori yang suaranya menggema dan menarik perhatian rakyat Cirebon. Akhirnya, terdengarlah oleh Gusti Sinuhun dan langsung mengutus seseorang bernama Syekh Bentong untuk meminta bedug yang ada di Desa Lewitingting. Dan dikabulkanlah oleh Kuwu Lewitingting dan langsung dibawa ke Keraton Kasepuhan Cirebon yang hingga kini masih ada dan diberi nama oleh Sinuhun bedug Sidagori. Tahun 1440 terjadilah musibah hama yang sangat ganas dan merusak tanaman, baik padi maupun palawija. Hal ini terdengar oleh Gusti Sinuhun Cirebon dan beliau pun segera datang untuk memberi bantuan kepada rakyat yang terkena musibah tersebut. Di dalam perjalanannya, beliau membawa semacam kendaraan tradisional yang diberi nama pedati untuk mengangkut obat-obatan seperti okuk, menyan, dan lain-lain guna memberantas hama yang merajalela. Di tengah perjalanan, pedati yang membawa obat-obatan masuk parit yang cukup dalam dan pedati pun selip sehingga perjalanan beliau terlambat. Kebetulan, hal ini terjadi antara kampung Kedongdong dengan Sukawera dengan Desa Lewitingting. Maka Gusti Sinuhun meminta bantuan kepada Kuwu Lewitingting untuk mengangkat pedati yang selip itu. Namun kebetulan, yang datang adalah Lurah Kedongdong yang bernama Lurah Ki Mertabumi. Lurah Ki Mertabumi menawarkan niatnya kepada Gusti Sinuhun dan sanggup mengangkat pedati tersebut, dan Gusti Sinuhun merestuinya. Sesudah pedati tersebut terangkat, barulah datang Kuwu Lewitingting. Kemudian Gusti Sinuhun menyerahkan obat-obatan untuk menangkal hama sekaligus memberi gelar kepada Kuwu Lewitingting, yaitu Raden Haji Jafar Siddiq, atas jasa-jasanya dengan sebutan Pangeran Nalabaya yang artinya abdi negara. Juga dapat diartikan Nala berarti berani, Baya berarti pakewu. Jadi siap menghadapi segala macam tantangan dan memberikan panji macan ali, lambang bendera Cirebon, serta memberi gelar kepada Lurah Kedondong, yaitu Ki Mertabumi, menjadi Jiwantaka. Artinya, orang yang berjiwa besar, taat, dan patuh kepada pimpinan. Selanjutnya, Gusti Sinuhun memerintah Kuwu Lewitingting agar desa dipindahkan ke Alas Gandok agar tidak terkena musibah lagi. Akhirnya Kuwu
Pangeran Alabaya, Lebe Maryam, dan seluruh masyarakat segera pindah ke Alas Gandok. Sedangkan di Alas Gandok dibangunlah balai desa, sebuah masjid di Hulu Dayeuh, Padepokan Karapiak, dan membuat sumur. Namun pada saat membuat sumur dengan lempengan besi, maka sumur tersebut dinamakan Sumur Besi. Sampai sekarang masih ada dan dikeramatkan, sehingga Pangeran Alabaya, Lebe Maryam, para lurah dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat sepakat untuk mengganti nama desa dari Leuwi Tingting menjadi Desa Besi. Setelah membangun desa yang baru, Pangeran Alabaya atau Kubu Besi memanggil pamannya Lebe Maryam. Beliau berkata, sehubungan ada wangsit untuknya yang harus menghadap Gusti Sinuhun, maka pemerintahan desa dititipkan kepada pamannya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai tanda kepercayaan untuk menjalankan tugas menjadi kubu. Dirinya memberikan sumbul buk beserta isinya. Disitulah terjadi yang dinamakan Bewu, yang singkatan Lebe dan Kubu. Semenjak itu, Pangeran Alabaya tidak kembali lagi. Setelah menjabat selama 9 tahun, Bewu Maryam wafat dan dimakamkan di Padepokan Karapiak. Selanjutnya, kurang lebih tahun 1585 sampai 1609 atau selama 24 tahun, terjadilah peperangan melawan penjajah Belanda yang disebut Babad Bantarjati. Dan pada saat itu dijabat oleh Kubu Abbas atau Kubu Seyong dan Kubu Sabidin. Pada tahun 1754 Masehi yang dijabat oleh Kubu Santan, Desa Besi dari Hulu Dayeuh pindah ke Blok Klenting dekat Kampung Pilang. Pada tahun 1042 datanglah penjajah Dai Nippon atau Jepang. Saat itu kubunya bernama Parta Disastra. Desa Besi dipindahkan secara paksa ke sebelah selatan Duku Huma dekat Telektek 1 atau Kampung Pasantren dan Telektek 2 atau Kampung Entuk. Pada tahun 1982, yang pada saat itu kubunya bernama Satya Andon, Desa Besi dimekarkan karena penduduknya yang terlalu padat menjadi 2 desa, yaitu Desa Besi dan Desa Gandawesi. Desa Besi sampai sekarang masih berjalan dan pusat pembangunan baik fisik maupun non-fisik, serta sudah dijabat oleh lebih dari 55 kubu atau kepala desa. Wallahu a'lam.